Yang pasti kenapa aku suka dan mendalami tari Jogja ya karena itu, karena di sini aku menemukan feel-ku dan aku merasakan menari itu adalah meditasi. Aku tidak menuntut aku menjadi apa. Di tari itu ya udah mengalir aja. Rasaku itu dituntun sama tarian itu. Jadi ya aku merasa ya inilah aku gitu. Alasan saya kenapa bisa tertarik dan akhirnya menekuni tari klasik terutama kayak Yogyakarta itu awal mulanya ketika saya usia 2 SD itu bilang sama ibu, Bu pengen nari. Sebenarnya bukan tari Jawa yang saya pengenin, tapi dance, modern dance gitu. Tapi nggak tahu namanya modern dance, taunya pengen nari karena sering lihat di video klip yang penari latarnya gitu, pengen nari gitu. Terus sama ibu masukilah ke ayo dek, ibu pun enten channel sanggar. Bayanganku aku bakalan ngedance gitu, masuk, waduh lah kok pada pakai sampur, pada pakai jare, iki nari apa? Tapi kan waktu itu nggak berani nih kayak bukan ini karena nggak tahu cara mengungkapkannya gimana, dan aku tuh pengennya tari ini tapi nggak bisa karena ya menghargai usaha ibu yang udah nyariin sanggar juga. Jadi selama dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu kayak malas-malesan, Bu capek, Bu ngantuk, mbok bensah berangkat, adek ben enak badan nih, pokoknya gitu alasan-alasan kalau mau berangkat. Padahal dari rumah ke sanggar tuh jauh, ya sekitar 1 jam kok naik angkot gitu. Terus sama ibu, mboten popot, bubuk rien, mengkeh telat mboten popot, sing penting mangkat gitu. Nah, habis itu masuk SMP. Di SMP kan ada ekstrakurikuler tari, dan kebetulan di SMP ku itu guru tarinya tuh termasuk yang dia fokus di klasik, jadi ya jarang gitu guru tari di Temanggung yang fokus di klasik. Tapi nggak lama habis masuk SMP itu guru tarinya meninggal. Padahal SMP ku kalau setiap ada acara pasti dia ada tarinya. Terus sama guru seni budaya ditanyain, "Asti kamu bisa nari apa aja? Kamu nari ya di acara rapat ini, rapat ini." Udah terserah tariannya sebisa kamu gitu. Bermodalkan kaset tape dari sanggar dulu, terus sering nari di sekolah gitu, dan di situ kayak mulai merasa wah aku dikenal banyak guru, dikenal banyak wali murid, oh itu Asti, oh itu kayak enak ya, jadi banyak yang bisa kenal aku gitu. Terus di situ udah mulai ada rasa ketertarikan nih, wah asik nih, aku bakalan belajar, maksudnya cari tip-tip tari yang pernah tak pelajari dulu, kan masih ada toko kaset tip gitu di daerah Temanggung. Terus kelas 3 SMP itu Kabupaten Temanggung bikin tari khas Temanggung, kolaborasi dengan Pak Didik Nitowo. Terus diadakan seleksi, diambil dari sekolah-sekolah gitu, kebetulan masuk. Nah, berproses dengan Pak Didik dan kru, kayak wah aku akhirnya bisa satu event sama Pak Didik, itu juga suatu wah seneng ya gitu. Di situ banyak event-event luar kota, ke Jakarta, ke mana waktu itu ya, ke Bumen kayak gitu-gitu, pokoknya keliling-keliling daerah-daerah gitu. Udah jalan-jalan dikasih sangu,
cuma nari, seneng gitu. Asik ya ternyata nari itu. Kalau apa, dan kita jadi sorotan orang-orang gitu. Waktu itu kan masih seneng kalau jadi banyak yang Mbak minta foto, itu tuh masih seneng. Terus mau SMA, aduh, aku SMA mau di mana ya? Terus guru seni budayaku, beliau alumni SMKI, gini bilang, Kak Asti kalau kamu mau konsen di tari, kamu bisa sekolah di SMKI. Itu adanya di Jogja, Solo, Banyumas kalau yang terdekat. Tapi kalau ibu dulu di Jogja gitu. Tapi itu sekolah biasa, jadi kamu harus ngekos, nggak ada asrama. Oh iya Bu, sebentar saya tak izin sama bapak ibu. Terus pulang, diskusilah sama bapak ibu. Nah, ibu setuju banget karena sebenarnya ibu tuh dulu mudanya tuh pengen bisa belajar tari tapi nggak kesampaian, akhirnya anaknya yang belajar tari. Terus didukung penuh sama ibu, kalau bapak mah kalau ibu oke, bapak oke gitu, nggak apa-apa adek sekolah aja di sana, nanti kalau biar bapak ibu yang wirawiri Temanggung Jogja gitu. Udah ACC di SMKI, terus ya aku merasa kalau cuma di SMKI aja kayaknya tari itu nggak terasah, jadi mulai masuk sanggar-sanggar gitu. Terus bisa pentas di keraton, bisa pentas di kayak acara rapat-rapat kan biasa SMKI dimintain tolong buat ngisi acara gitu. Udah seneng maksudnya, terus mulai dari situ tuh udah mulai merasa enak sekali cuma nari. Ya banyak keuntungan yang didapat waktu itu. Terus istilahnya hobi dibayar, mana yang nggak seneng gitu, bisa jalan-jalan mana yang nggak seneng. Dari situ SMKI kan mempelajari banyak tarian nih, ada tari Jogja, Solo, Bali, terus koreografi juga. Itu kok aku lebih cocoknya feelku tuh ke tari Jogja gitu. Di tari Jogja tuh aku bisa menemukan ketenangan, dan ya ini aku bisa sampai hati tuh di sini gitu. Mulai dari situ terus tak kencengin di Sangkar, terus ada guru yang bilang, Asti coba deh kamu ikut tari di keraton yang setiap minggu. Sebelum pandemi kan ada tuh setiap minggu. Nah, dari situ nari di keraton. Nah, awal mulanya aku bisa seneng, maksudnya feelku tambah banget dengan tari klasik kayak Jogja tuh ya karena di keraton. Satu, di keraton tuh kan tenang ya suasananya. Nah, di situ setiap habis nari tuh moodku pasti bagus. Karena menurutku nari itu kayak meditasi. Jadi aku bener-bener kosong, aku bener-bener, maksudnya kosong dalam artian aku melepaskan semua beban, masalah gitu. Aku mengikuti apa kata tubuh aku bergerak. Terus dari tarian itu dia isinya apa sih? Itu yang akhirnya mengisi tubuhku, yang akhirnya yang rasa bete, bad mood dan lain sebagainya tuh hilang tuh gara-gara diisi dari tariannya itu. Satu itu senengnya di keraton. Yang kedua, dulu kan masih awal-awal di keraton tuh kalau masuk keraton kan pakai sanggul kebaya gitu, dimintain foto, ya asik, suka dimintain foto lama-lama. Ayo kabur kalau misalnya ada yang mau minta foto, ayo kabur ayo gitu. Tapi awal-awal tuh wah seneng, kayak jadi artis satu hari gitu. Mintain foto itu. Terus yang pasti kenapa aku suka dan mendalami tari Jogja ya karena itu, karena di sini aku menemukan feelku dan aku merasakan menari itu adalah meditasi. Aku tidak menuntut aku menjadi apa. Di tari itu ya udah mengalir aja.
rasaku itu dituntun sama tarian itu. Jadi ya aku merasa ya inilah aku gitu ketika aku menari. Awal mula saya bisa bergabung di abdi dalam Keraton Yogyakarta itu berawal dari ya karena sering latihan di keraton, terus biasanya kalau bisa ada pentas gitu dijawel, pasti besok selong nggak, ini mau ada tamu gitu. Terus sekitar ya 1,5 atau 2 tahun yang lalu itu dibukalah Abdi Dalem Matoyo, Abdi Dalem Penari. Saya termasuk angkatan kedua. Terus ditawarin sama guru tari, kamu mau masuk daftar Abdi Dalem. Terus tak pikir-pikir, ya karena saya mau konsennya di tari klasik, adanya ya di keraton gitu. Dan puncaknya sebagai kalau mau fokus di tari ya dan di keraton ya menjadi abdi dalem. Nah, apalagi saya mendedikasikan tari ini untuk siapa gitu. Aku merasa tariku ini akan lebih bermanfaat ketika aku menarikan dengan tujuan apa gitu. Tujuanku untuk mengabdi, karena selama menari jujur aja kalau menari itu kayak ya udah mau dimintain tolong untuk apa, nggak usah dibayar aja rasanya nggak apa-apa karena aku seneng. Jadi abdi dalam tuh ya kayak ya mungkin ini jalanku gitu. Aku menari dengan ya udah, aku tidak menuntut apa-apa terhadap itu gitu. Jadi kenapa kok saya bisa jadi abdi dalam keraton ya karena itu pertama, terus dibukanya Abdi Dalem Matoyo dan ditawari sama guru itu. Saya dipikir-pikir ya memang ini tujuannya tuh untuk ini tuh, tari klasik tuh begitu. Menjadi ikon tari penari muda di Yogyakarta. Sebenarnya penari muda itu udah sejak lama ada di dunia pertarian gitu. Cuma menurut dari sudut pandang Asti itu, karena sekarang yaitu adanya Abdi Dalem Matoyo, itu penari-penari muda pada mendedikasikan diri di keraton, terus dengan ide-ide fresh mereka, dan akhirnya muncullah ke publik bahwa ini loh penari keraton ternyata tuh ya muda-muda. Makanya terus sekarang jadi sekarang banyak ya penari muda. Sebenarnya dari dulu banyak, cuma kurang terekspos ke masyarakat, dan apalagi membawa nama tradisi. Anak muda membawa nama tradisi pasti akan menjadi satu hal yang disorot. Masih muda tapi dia masih mau ya melestarikan ini. Sebenarnya itu udah banyak teman-teman yang berkecimpung di tari itu udah lama, cuma ya itu menurutku karena sekarang jadi ada wadahnya untuk berapresiasi seni dan mengembangkan ide-ide. Jadi kan menurutku dengan adanya Abdi Dalem Matoyo dan yang kebanyakan adalah anak muda ini, jadi banyak ide-ide fresh. Misal kayak mau ada acara, terus ajang promosinya misalkan flash mob. Itu flash mob juga menurutku salah satu terobosan yang unik, karena tarian tradisi dibikin flash mob. Sedangkan tradisi kan identik dengan pakem dan flash mob kan identik dengan bebas. Nah, penggabungan dua unsur yang saling bertolak belakang tapi masih dikemas dalam satu kemasan yang apik gitu dan bisa diterima masyarakat. Ya menurutku itu salah satu hasil dari kami berkegiatan gitu.
Ya, aku punya harapan untuk para generasi muda yang sekarang mulai melirik di tradisi, khususnya di tari klasik gitu. Yang kalau memang pengen belajar, monggo, kita semua dengan tangan terbuka menerima teman-teman untuk belajar bersama. Bukan saya ngajarin, tapi kita belajar bersama, karena saya pun juga masih belajar gitu. Yang penting ketika melakukan sesuatu, apapun itu, lakukanlah dengan hati. Kalau kita udah pakai hati, itu pasti semuanya terasa ringan dan akan muncul rasa ikhlas. Apapun yang ada di depan itu kayak halangan, rintangan tuh kayak ya udah ya, memang semua proses itu butuh yang namanya batu loncatan. Kalau nggak kayak gitu, ya pasti kita nggak akan berkembang gitu. Ya yang pasti untuk mencapai itu pasti ada proses. Jangan cepat nyerah. Oh ternyata berat ya, oh ternyata capek ya kayak gitu. Semuanya, nggak cuma belajar tari aja. Kalau kita mau ngejar sesuatu pasti akan banyak rintangannya. Jadi tapi kalau kita udah melakukannya dengan hati, pasti akan ya ringan-ringan aja. Ya nggak apa-apa, aku seneng kok. Apapun kalau seneng tuh kan nggak kerasa berat gitu. Aku seneng kok. Dan omongan orang pasti ada, tapi ya anggap aja itu sebagai, barangkali kalau kita bisa melewati ini pasti akan naik satu tingkat lagi di taraf ini, taraf belajar ini gitu. Ya pokoknya sekarang tuh tradisi sudah mulai muncul lagi, terima dengan tangan terbuka juga. Kita bisa di sini juga karena dulu ada tradisi gitu, tapi juga nggak ada salahnya kalau mau belajar ya kami yang memang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia ini juga menerima gitu. Ya, terima kasih sudah mulai mengapresiasi kami gitu. Jangan senang juga kok ada pertanyaan-pertanyaan tentang kayak gitu. Itu juga suatu tantangan nih buat kami. Seberapa dalam kami mendalami ini bidang ini gitu. Dan harapannya semoga kita bisa belajar bersama, bisa menjaga bersama. Yang pasti lakukan apapun dengan hati, jangan cepat ngeluh, dan kalau udah dengan hati pasti ikhlas.